Halo, kita masih di penganggaran perusahaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai perencanaan penjualan. Apa sih yang harus kita pikirkan ketika kita akan membuat sebuah rencana anggaran penjualan? Yang akan kita bahas ini penjualan secara tahunan ya, atau secara periode yang lebih pendek. Nah, apa saja yang harus kita pikirkan dan harus kita perhatikan? Mari kita masuk ke slide-slide berikut ini. Oke, ini adalah pembahasan mengenai perencanaan penjualan ya. Next. Sebenarnya mudah. Apa yang harus kita pikirkan? Ada 4 hal. Singkatnya begitu. Pertama, berapa unit sih yang mau dijual? Kalau gitu ini kita berpikir mengenai volume. Kemudian berapa sih harganya? Bisa saja eh, satu barang bisa dijual dengan harga yang berbeda-beda. Tergantung kemana barang itu mau dijual. Nah, berikutnya distribusi penjualan. Misalnya barangnya mau saya jual ke kota A dan kota B. Apakah harga di kota A dan kota B itu sama? Bisa saja berbeda. Nah, A lebih mahal, B lebih murah, atau sebaliknya. Nah, ini tergantung dari strategi, perencanaan strategi. Berikutnya adalah dimensi waktu. Anda mau membuat perencanaan ini berapa? Bulanan, kuartalan, atau tahunan? Setiap waktu itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Misalnya situasi bulan Januari dengan situasi bulan Agustus itu bisa berbeda ya, tergantung dari variasi musim namanya. Nah, itu hal sederhana yang harus kita rencanakan ketika mau menyusun rencana penjualan. Nah, rencana penjualan ada dua, yaitu strategis dan taktis. Kalau strategis itu jangkanya panjang ya, bisa sampai 10 tahun, 5-10 tahun, dan yang menyusun adalah top manager. Yang dipertimbangkan tentunya hal-hal yang sifatnya makroekonomi, misalnya populasi, pertumbuhan ekonomi, proyeksi industri, kebijakan pemerintah, dan seterusnya. Sedangkan yang sifatnya taktis itu jangkanya 1 tahun, yang membuat manajer di semua level, terutama manajer pemasaran. Tentunya dipertimbangkan ya tidak lagi makro, tetapi yang betul-betul hal-hal teknis seperti harga, volume, periode, ya seperti yang distribusi seperti yang tadi telah dikemukakan di bagian awal. Nah, ada hal yang menarik ketika kita membuat perencanaan penjualan, yaitu kita harus juga melakukan peramalan penjualan atau forecast penjualan. Nah, forecast ini sebenarnya bukan perencanaan ya, tapi forecast itu sebenarnya sebuah alat, sebuah teknik peramalan yang menjadi input untuk perencanaan penjualan, ya. Jadi kita menggunakan teknik-teknik dalam riset operasional atau dalam statistik yang hasilnya nanti menjadi input bagi perencanaan penjualan. Jadi forecast harus ada data masa lalu, ya harus ada data masa lalu. Lalu merencanakan harga jual. Jadi kalau forecast tadi endingnya adalah meramalkan unit yang dijual atau volume, sedangkan sekarang merencanakan harga jual. Ada dua pendekatan, yaitu price theory dan berdasarkan biaya. Kalau price theory itu didasarkan pada teori ekonomi mikro, di mana harga adalah merupakan hasil dari perpotongan kurva demand dan kurva supply, namanya equilibrium price, titik harga keseimbangan. Nah, ini agak sulit dibuat karena memang biasanya minim data ya di perusahaan itu. Yang sering dan paling mudah adalah berdasarkan biaya, namanya cost plus pricing. Jadi kita tahu, kita hitung dulu biaya yang diperlukan, ya. Biaya itu terdiri dari fixed cost dan variable cost. Nah, kemudian dari total cost itu ditambah, di markup dengan sebuah profit margin tertentu. Ya, jadi mudahnya begitu. Cost ditambah dengan markup. Nah, ini adalah bagian dari perencanaan penjualan.
Kalau kita mau membuat perencana penjualan tahunan, maka inputnya adalah rencana penjualan jangka panjang dan rencana kapasitas produksi perusahaan dalam jangka panjang. Kalau rencana penjualan dalam jangka panjang itu dipengaruhi oleh 7 faktor ini. Forecast 5 tahunan, program pemerintah, posisi pasar perusahaan, perubahan teknologi, situasi moneter, bunga, kredit, kondisi teknis dari mesin pabriknya bagaimana, kemudian kondisi keuangan secara umum di perusahaan itu bagaimana. Ini akan menentukan rencana penjualan jangka panjang yang jadi input rencana penjualan tahunan. Nah, rencana penjualan tahunan itu nanti akan diturunkan lagi menjadi rencana penjualan lebih pendek periodenya, baik itu kuartalan maupun bulanan. Nah, rencana penjualan kuartal maupun bulanan itu juga memperhatikan pesanan yang diterima kemarin-kemarin, kemudian kapasitas terpasang dari perusahaan. Apakah mau disetel mesinnya itu disetel full, atau mau disetel 50%, 60%, nah itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Nah, ini yang harus kita pikirkan ya. Nah, begitu ya dalam merencanakan penjualan, singkat saja sebenarnya lakukan forecast atas volume, kemudian tentukan harga, maka akan ketemu itu perencanaan penjualan. Dan juga yang penting distribusinya. Distribusinya mau kemana, berapa persen, ya. Nah, penjelasan ini juga harus Anda kombinasi dengan penjelasan saya mengenai perencanaan penjualan dengan program Excel, ya. Selamat belajar.